Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurma Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus tahu bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan keberagaman di antara peserta didik itu? Berikut contoh keberagaman di antara peserta didik. Ada keragaman suku dan budaya, keberagaman fisik dan karakteristik individu tersebut, perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan potensi dan kemampuan setiap individu, hingga perbedaan latar belakang keluarga yang mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya adalah teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori sistem ekologi. Teori ini diperkenalkan oleh psikologi Amerika, yaitu Urie Bronfenbrenner. Teori sistem ekologi menunjukkan bahwa perkembangan manusia tergantung pada berbagai jenis sistem lingkungannya. Sistem tersebut terbagi menjadi 5 sistem sebagai berikut. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu interaksi paling dekat dengan individu, seperti orang tua, tetangga, teman, dan sekolah. Yang kedua ada mesosistem, yaitu hubungan antara mikrosistem satu dengan mikrosistem yang lain, seperti hubungan orang tua dengan pihak sekolah. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu sistem yang mempengaruhi individu tapi tidak terlibat secara langsung. Contohnya adalah anak yang ikut mencari uang karena orang tuanya sehingga dia tidak bisa bersekolah. Yang keempat ada makrosistem, yaitu sistem yang merepresentasikan nilai ideologi, hukum, dan budaya masyarakat setempat. Terakhir ada kronosistem, mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosial kultural. Teori yang kedua ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori ini terbagi menjadi 8 macam kecerdasan sebagai berikut: verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Kita lanjut pada teori yang ketiga, ada Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual berupa kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori yang terakhir ada Learning Modalities. Learning Modalities ini biasa dikenal dengan VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama visual, yaitu menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian auditory, lebih mudah melalui bunyi atau mendengar. Kemudian kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, atau learning by doing. Baik, demikian penjelasan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Semoga melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guru mampu mengenali karakteristik dan kemampuan peserta didiknya, agar dapat menciptakan pembelajaran yang baik, serta dapat mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Terima kasih, sampai jumpa.